percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya sehat dan sukacita hari ini. Oke, kita akan memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan bagi kami akan sanggup melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang penuh semangat untuk terus memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, sumber kekuatan dalam kehidupan kita? Amin. Oke, kalau amin kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Semangat. Kita pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Puji nama Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa percaya, kita harus senantiasa berdiri teguh. Karena apa? Karena Allah yang luar biasa kuat itu bersama dengan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
Selamat pagi adik-adik, Shalom. Hari ini Kak Emi percaya adik-adik penuh dengan sukacita. Walaupun tidak melihat wajah Kak Emi, tapi adik-adik bisa mendengar suara Kak Emi dengan baik kan? Nah, kita akan mulai untuk belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sudah siap? Lipat tangannya, tutup matanya dong. Kak Emi tunggu ya. Sudah? Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, kasih-Mu dan kebaikan Tuhan menyertai kami. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Bagaimana orang-orang mendapat kekuatan Tuhan di dalam Alkitab dan mereka melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Ajari kami Tuhan untuk belajar mempercayai Tuhan dan sungguh-sungguh bergantung kepada Engkau. Karena Engkau Allah sumber kuat kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan memberkati apa yang kami pelajari hari ini, supaya kami terus menjadi anak-anak ajik yang hebat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Oke, sudah siap? Nah, Kak Emi hari ini mau mulai dengan sebuah cerita. Adik-adik tahu nggak tentang bangsa Israel? Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka itu berasal dari keturunan Abraham. Jadi dulu kalau kita tahu Adam, manusia pertama itu akan punya generasi sampai Abraham. Jadi tahu kan kisahnya tentang Abraham. Nah, Abraham punya anak, namanya siapa? Ayo. Betul, Ishak. Lalu Ishak itu punya anak namanya Yakub. Nah, Yakub ini punya 12 anak. Lalu Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Sehingga Yakub ini menjadi sebuah bangsa dengan 12 suku sebagai anak-anak, karena anak-anaknya 12 itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Yakub yang telah menjadi bangsa yang besar, bangsa Israel ini, kemudian itu pergi, kan terakhir Yakub itu di tanah Mesir. Lalu kemudian mereka di tanah Mesir itu sudah mulai menderita. Lalu Tuhan mengirimkan bantuannya, yaitu Dia mengutus Musa sebagai pemimpin di sana, yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya itu adalah tanah daerah Kanaan. Nah, jadi tahu bangsa Israel ini menang terus waktu mulai memasuki tanah Kanaan itu. Tapi bangsa Israel ini telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka mulai tidak percaya sama Tuhan. Mereka mulai percaya kepada dewa. Mereka mulai percaya kepada patung. Mereka mulai percaya kepada hal-hal yang lain. Lalu Tuhan membiarkan bangsa Israel ini diserbu oleh bangsa-bangsa lainnya. Kasihan ya. Iya, tapi itu terjadi karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Tapi pada suatu saat ketika mereka sedang menderita, bangsa Israel ini berdoa. Mereka ingat untuk mencari Tuhan. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan dan berseru. Nah, waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan itu memanggil orang-orang, memberikan kekuatan kepada orang-orang di zaman itu untuk menolong bangsa Israel ini melawan bangsa-bangsa yang menekan mereka. Nah, hari ini Kak Emi mau cerita tentang beberapa orang-orang yang diberi Tuhan sumber kekuatan. Diberi oleh Tuhan kekuatan-kekuatan sehingga mereka bisa memimpin orang Israel untuk melawan bangsa-bangsa yang mau menyerang mereka. Siapakah mereka? Nah, adik-adik perhatikan ya, karena ini ada hubungannya dengan kuis hari ini. Mari kita mulai. Yang pertama adalah orang yang sangat kuat. Pasti semua sudah tahu siapa ya kira-kira ya. Dia ini sangat kuat. Rambutnya itu panjang. Walaupun dia itu laki-laki. Zaman dahulu itu laki-laki itu ada kebanyakan rambutnya panjang. Mungkin karena waktu dulu belum ada salon. Kak Emi nggak tahu sih. Nah, sangat kuat sekali. Dia itu kalau melawan bangsa lain itu dia bisa mengalahkannya dengan segera. Wah, siapakah dia? Oleh Tuhan, dia itu diberi kekuatan yang luar biasa sehingga dia bisa menang melawan bangsa-bangsa yang menyerangnya.
Siapa ya kira-kira dia? Adik-adik ada yang tahu? Iya, namanya adalah Simson. Namanya adalah Simson. Simson ini diberi kekuatan oleh Tuhan. Tapi adik-adik tahu, kekuatan yang sesungguhnya dari Simson ini adalah ketaatan seharusnya. Ketaatan adalah kekuatan Simson yang sesungguhnya yang membuat dia kuat. Jadi, waktu dia ditanya, apa rahasia kekuatanmu? Dia tidak pernah ngomong. Dia tidak pernah mau kasih tahu. Kenapa? Karena dia tahu dia harus taat sama Tuhan. Itulah sumber kekuatannya. Tapi dia pernah gagal, dia pernah jatuh. Dia terpaksa memberitahu kekuatannya, yaitu rambutnya yang panjang. Sehingga rambutnya ini dipotong dan dia menjadi sangat lemah. Tapi di akhir-akhir hidupnya waktu dia ditangkap, dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun dan berkata, Tuhan, satu kali lagi berikan aku kekuatan untuk melawan bangsa-bangsa ini, supaya namamu dipermuliakan. Dan ketaatannya kembali membuat dia kuat. Lalu dia bisa melawan bangsa-bangsa yang telah menangkapnya dan mempermalukan bangsa Israel. Itulah cerita Simson. Jadi kekuatannya adalah ketaatan. Nah, yang kedua yang Kak Emi mau cerita itu tentang orang yang lain. Ceritanya adalah rambutnya juga panjang. Oh, kok rambutnya panjang terus ya? Iya, yang ini juga rambutnya panjang. Tetapi ini adalah seorang perempuan. Wah, cantik nggak? Cantik lah, perempuan kan cantik. Nah, dia ini tinggal di tengah-tengah keadaan waktu bangsa Israel itu diserang oleh banyak bangsa-bangsa. Bahkan salah satunya adalah bangsa yang membuat orang Israel ini sedih. Kenapa mereka nggak berdaya? Karena orang Israel itu sangat tertekan. Lalu ada seorang tentara, pemimpin tentara di orang Israel itu datang kepada dia. Lalu minta tolong. Hah? Laki-laki minta tolong sama perempuan. Iya, adik-adik tahu kenapa gitu? Karena dia merasa lebih kuat kalau orang ini akan membantu dia berperang. Lalu ibu ini setuju dan mau berkata, iya, tapi nanti ingat loh, yang akan mendapatkan kebanggaan adalah seorang perempuan. Wah, lalu mereka maju berperang sehingga mereka memenangkan peperangan itu karena kehadiran ibu ini. Adik-adik tahu, kekuatannya adalah keberanian. Nah, kekuatannya adalah keberanian. Itu kekuatan yang membuat siapa yang bersama ibu ini itu mendapatkan keberanian sehingga maju berperang dan berhasil. Adik-adik tahu siapa namanya? Saya tebak nggak namanya siapa? Ya, namanya adalah Deborah. Nah, ibu Deborah ini sangat berani. Bahkan di saat yang lainnya tuh tidak berani untuk maju berperang, ibu Deborah sangat berani karena dia tahu itulah kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi dia sangat berani. Kekuatannya adalah keberaniannya. Nah, adik-adik, ketika ibu Deborah ini mendampingi temannya itu, temannya yang adalah pemimpin prajurit di bangsa Israel waktu itu, mereka berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain. Hebat ya? Iya, karena ada Tuhan yang sebenarnya menjadi sumber kekuatannya. Nah, terus berikutnya lagi, ada seorang tokoh yang lain. Nah, hari ini tokoh ini sebenarnya, pertamanya itu tokoh ini itu orang yang sangat penakut. Dia itu bersembunyi di bawah rumahnya. Jadi kalau ini adalah rumahnya, di bawah rumahnya sini tuh biasanya ada tempat kayak ruangan untuk menggiling. Nah, waktu zaman dulu itu orang itu bisa menggiling padi, menggiling anggur, menggiling yang lain tuh di bawah sini. Nah, di ruangan ini tuh ada kayak ruangan di bawah di rumahnya itu. Waktu itu ada bangsa yang sangat mengganggu bangsa Israel, yaitu namanya bangsa Midian.
bangsa Midian ini terus mengganggu bangsa Israel. Mereka itu terus mengganggu sampai bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan minta tolong. Nah, kadang-kadang bangsa Midian ini menyerang bangsa Israel. Semua orang itu sangat takut. Dan semua orang itu tidak berani, termasuk orang ini. Jadi dia tuh suka bersembunyi di sini. Waktu dia di sini bersembunyi, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan kepadanya. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada dia, "Salam bagimu hai pahlawan yang gagah perkasa." Dia kaget, "Loh, aku ini takut kok dibilang pahlawan yang gagah perkasa." Nah, tapi waktu dia mendengar suara Tuhan melalui malaikatnya, dia mendengar firman Tuhan itu, adik-adik tahu, dia itu mulai punya kekuatan. Bahkan dia tuh selalu mendengar suara Tuhan. Dia mendengar firman-Nya Tuhan. Dia belajar dan mengerti, memahami firman Tuhan itu. Dan melakukan persis seperti yang diminta. Jadi orang yang penakut ini tiba-tiba itu bisa memimpin 300 orang untuk mengalahkan bangsa Midian. Hanya dengan 300 orang. 300 orang untuk berperang itu sangat sedikit. Tapi dia berhasil memenangkannya. Adik-adik tahu, wah itu luar biasa sekali peperangannya waktu saat itu. Dia sendiri mungkin tidak menyangka dia bisa menang. Tapi adik-adik tahu apa kekuatannya? Kekuatannya adalah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa ya kekuatan itu? Kok bisa dengar-dengaran ya? Adik-adik tahu kata dengar-dengaran itu dari kata dengar. Nah, dengar-dengaran itu adalah mendengar dan melakukan. Jadi dengar-dengaran firman Tuhan itu, orang ini mendengar firman, mendengar suara Tuhan, dan dia melakukannya. Sehingga dia berhasil melawan bangsa Midian dan menang. Adik-adik tahu siapa namanya? Tahu enggak? Tahu enggak? Kalau nggak tahu kami kasih tahu. Oke, dengarkan ya. Namanya adalah Gideon. Dari orang yang nggak berani, dari orang yang sembunyi waktu itu di sini, dia mendapat Tuhan yang sumber kekuatan memberikan dia kekuatan. Kekuatan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga dia bisa melawan bangsa Midian. Dan sungguh pertolongan Tuhan itu memberkati dia. Nah, adik-adik, hari ini Kak Emi sudah cerita tentang beberapa tokoh. Beberapa orang di Alkitab yang mendapatkan kekuatan khusus dari Tuhan. Nah, mereka ini sebenarnya manusia biasa, adik-adik tahu. Sebenarnya hanya satu, yaitu kekuatan mereka. Apakah karena mereka itu kuat dari dirinya sendiri? Bukan. Apakah mereka bisa berani karena dirinya sendiri? Bukan. Apakah mereka bisa dengar-dengaran firman Tuhan taat karena dirinya sendiri? Bukan, adik-adik. Tapi sebenarnya mereka bisa kuat, mereka bisa berani, mereka bisa taat, mereka bisa dengar-dengaran. Kekuatannya itu ada sumbernya. Adik-adik tahu apa atau siapa sumber kekuatan mereka? Iya, sumber kekuatan sesungguhnya ialah Tuhan itu sendiri. Iya, jadi Allah itu memang sumber kekuatan. Tuhan itu sumber kekuatan setiap kita. Kita ini memang mungkin kelihatannya anak biasa. Kita itu biasa saja. Tapi kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Tuhan Allah, Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, maka kita pasti bisa melakukan atau menghadapi hal-hal yang sulit, menghadapi hal-hal yang membuat kita sedih, menghadapi hal-hal yang membuat kita nggak enak. Karena kita punya Allah sumber kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita akan tutup dengan berdoa. Kak Emi mau kasih waktu adik-adik untuk berterima kasih sama Tuhan. Silakan berdoa sendiri. Berterima kasih sama Tuhan karena
Dia telah menjadi sumber kekuatan kita. Berterima kasih sama Tuhan Yesus, sama Allah kita. Karena dia telah menjadi sumber kekuatan kita. Mari masing-masing bicara. Terima kasih untuk menjadi sumber kekuatanku Tuhan Yesus. Terima kasih untuk menolongku Tuhan Yesus. Terima kasih untuk menghibur aku waktu aku sedih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk selalu ada bersamaku Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang menolong, yang senantiasa ada dengan kami. Terima kasih Tuh sumber kekuatan kami mengasihimu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.